Baik, mungkin kita menunggu sampai eh, 19.50 ya, baru kita akan mulai. Gus Udin sudah hadir ya, Gus? Hadir, Wowo. Gimana Gus? Sehat, Gus? Alhamdulillah, sawang sula. Oh, senior kita nih luar biasa. Baik, teman-teman PKU 17 yang lain diingatkan ya agar bisa bergabung di apa namanya webinar pada malam hari ini. Baik, Ya. Ya. mohon untuk teman-teman PKU 17 di videonya tolong di on kan ya, karena ini sangat menarik nih tema malam hari ini. Biasanya teman-teman PKU 17 ini kalau sedang FGD itu ramainya luar biasa gitu kan, sampai lempar-lempar kursi kemarin saya dengar. Eh, Pak Kiai hadir nggak ya sama Gus Irfan? Ya, Kang Henry kumaha ngahirupkeun kamera tolong. Hurungkeun videona, hurungkeun gambar videona. Lieur ieu kakarak ieu teh. Urang rek sombong ya. Bisa webinar. Assalam. Baik, kita akan mulai sambil nunggu Ketua Umum guru kita ya, Profesor Ki Haji Ahmad Mukti Haji, sambil menunggu beliau. Ya ho rada hurung he. Teman-teman PKU 17 ini sudah pada nyampe rumah ya semuanya ya. Izin saya juga ingin menyapa nih salah satu sahabat saya dari eh, para Madinah. Ada Abang Deddy Saputra. Ampura panitia iya sinyal rada ngaburusut. Astagfirullah. Oh, Jasing mah nggak berusut wae. Ada. Izin ya Gus, sambil nunggu pakai ya Gus. Ya, Nunggu. oh, mangga, 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 mangga. Kumaha ieu nu urang hideung bae. Tolongan coba Kakak. Nyumput Kang Sule bisa dijadiin stiker.
Belum mulai ini ya mulai ya. Wilujeng Sumping, Kang Sule. Enggak. Bari ngaruhai Kang Farid. Kang Sule siap tanding. Kang Muspik. Kondisikan Kang Habib, kondisikan. Tidurnya nyak ya orang bisa ngajungin. Masalah. Sinyal mendukung. Pengker di Kota Batu ya Kang Sule. Ah, ah. Belum mulai nih, yang belum mulai ya? Belum, masih nunggu Pak Kiai ya. Ngudu deh. Mana ya nanti jasinga geus ngaburusut san ya. Ya hideung da kumaha ya cara ngihirupkeun ada tolongan ieu. Eta diklik Kuma Kang amal, Farid, Kang Farid kuma amal. diklik, Kuma amal. diklik, dipencet gambar Mas video Wowo, data Pak nu Kiai udah dihandap, siap Mas paling Wowo. handap. Siap. Udah masuk. Oh, Siap. Pak Kiai sudah siap katanya. Baik, sudah masuk Pak Kiai ya? Tong ganeng. Belum belum masuk, Gus. Kang Adika barangkali Pak Kiai linknya salah ya, coba dikirim lagi. Ya, sudah dikirim. Siap. Belum masuk ya? Halo. Assalamualaikum Kiai, izin Kiai, ganti link Zoom Kiai. Berganti link Zoom Kiai, barusan yang terbaru saya kirim ke Kiai. Ah, barusan saya kirim ke WA Kiai, izin. Baik, siap Kiai. Oke, coba sambil dicek kok. Barusan link Zoom-nya yang terbaru udah saya kirim. Siap, Gus. Kang Firman, monitor. Ya, siap. Oke, sudah dikirim ya link terbarunya Enggak, ya? sudah dikirim, sudah dikirim. Diingatkan ya, siap.
Iya, mau mulai. Mama HR Takori. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Alhamdulillah. Selamat warahmatullahi datang Pak wabarakatuh. Kiai. Masih mute Kiai, izin Kiai. Sudah Gus. Sudah. Sudah. Belum keluar suaranya Kiai, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum Siap keluar Kiai. Kiai. Sudah Gus. Sudah jelas. Sudah, Kak Saem. Sudah. Baik. Izin Pak Kiai kita mulai ya. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayat sadaqallahul azim. Yang terhormat Profesor Dr. Ki Haji Ahmad Mukri Aji, MAMH, Ketua di Kabupaten Bogor, sebagai orang tua dan guru kita semua, alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita melalui webinar ini. Mudah-mudahan kita doakan Pak Kiai selalu sehat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Sekretaris Umum MUI Kabupaten Bogor, Gus Haji Irfan Aulun MSI. Yang terhormat narasumber pada webinar malam hari ini, webinar halakoh bulanan, Al Ustadz Dr. Aib Saifuddin Muhtar, SIPM SOS. Terima kasih Gus Udin telah hadir membersamai webinar halakoh bulanan pada malam hari ini. Dan juga yang sama-sama kita banggakan, para mahasiswa, mahasiswi pendidikan Kadar Ulama Angkatan ke-17 dan juga seluruh para alumni PKU se-Kabupaten Bogor dan juga para teman-teman dari instansi atau lembaga yang lain. Selamat datang di webinar Halakoh Bulanan MUI Kabupaten Bogor dengan tema Populisme Islam, Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi Indonesia. Insya Allah kita akan membersamai tema ini selama 1 jam lebih ke depan, di mana tema ini merupakan salah satu tema yang disarikan dari disertasi karya Dr. Aib Saifuddin Muhtar dengan tema Gerakan Populisme Islam pada Pilpres 2019 dan implikasinya terhadap demokrasi Indonesia. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu agar pertemuan kita mendapatkan keberkahan dari Allah, marilah kita bersama-sama untuk membacakan surah Al-Fatihah. Kita khususkan surah Al-Fatihah ini untuk guru kita semua, Bapak Profesor Dr. Kiai Ahmad Mukri Aji, dan juga kita khususkan untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah melimpahi keberkahan dan keselamatan untuk kita. Al-hazihi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, marilah kita bersama-sama sejenak untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan Andika.
Tidak ada suaranya, sudah Nika. Baik, mohon maaf hadirin sekalian, ada kesalahan teknis ya. Jadi kita tidak mendengarkan. Jadi kita eh, membacakan dan juga membacakan lagu kebangsaan di Indonesia dalam keheningan. Barangkali itu bisa lebih bermakna untuk kita. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat kita dan takzim kita untuk para hadirin sekalian, sebelum kita memulai diskusi kita pada malam hari ini, izinkan saya akan membersamai selama setengah ke depan dan saya akan sedikit membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita pada malam hari ini. Eh, Beliau nama aslinya adalah Aep Saifuddin Muhtar, SIPM Dr. Aep Saifuddin Muhtar, SIPM SOS, yang akrab disapa Gus Udin. Beliau secara pendidikan pernah mesantren di Pondok Modern Darussalam Gontor, kemudian melanjutkan pendidikan di University IIUM Malaysia, kemudian S2 juga lanjut di Universitas Nasional Jakarta dan S3-nya yaitu di Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan alhamdulillah belum lama ini kalau tidak salah 2 minggu yang lalu ya sekitar 3 minggu yang lalu beliau telah selesai melaksanakan sidang promosi doktor dengan tema disertasi yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Latar belakang beliau adalah hari ini sebagai dosen ilmu politik di Universitas Juanda Bogor dan juga pernah menjabat sebagai sekretaris eh, LPDUK di Kemenpora dan juga lead auditor asesor manajemen organisasi keolahragaan dan juga di tim percepatan pembangunan strategis Kabupaten Bogor. Dan hari ini beliau juga adalah sebagai alumni PKU angkatan ke-6 dan juga sebagai ketua MUI Kabupaten Bogor bidang pendidikan dan kaderisasi. Baik, tanpa panjang lebar, kita mulai saja bahwa tema tentang politik identitas dan juga populisme ini menjadi tema yang sangat menarik ya. Apalagi kita hari ini berada di tahun-tahun yang politik. Eh, Baik, sebelum kita lanjut eh, lebih jauh, mohon izin kepada guru kita semua, Bapak Profesor Dr. Ki Haji Ahmad Mukri Aji MAMH, untuk memberikan sambutan pengantar webinar pada malam hari ini. Fadil masykuran Pak Kiai. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah ala jamil amillah wa biidnillah wa bi qudratillah. Amatlah bahagia dan amatlah
bangga hati kita semua sampai dengan pada malam ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah berbagai kesibukan kita. Insya Allah kita akan mengikuti webinar halaqah bulanan ya Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor tentang populisme Islam, politik identitas dan masa depan demokrasi Indonesia yang secara spesifik judul halaqah ini diambilkan dari disertasi yang ditulis langsung oleh pembawa pembicara yang langsung Ketua Bidang Pendidikan dan Kader Ulama, Bapak, saya selalu nyebutnya Kak Dokter. Selamat, luar biasa nih, Kak Dokter ini. Baru 2 minggu beliau masih hangat sekali, telah menyelesaikan uji kompetensi sidang promosi doktor ya di Sekolah Sarjana UIN Syarif Jakarta ya. Dan saya tahu itu jadwalnya. Walaupun saya tidak menguji, tapi saya ikut mendoakan untuk Kak Aep ya. Yang judul disertasinya adalah gerakan populisme Islam pada Pilpres 2019 dan implikasinya terhadap demokrasi Indonesia. Di tengah-tengah kita ada Kak Sekum, Kak Haji Irfan, Pak Waludin, nama ASI, dan juga sejumlah alumni PKU umumnya ya. Ada 54 ini semua saya lihat. Belum masuk semua ya. Saya udah masuk tapi tadi ini cabut lagi ya. Jadi sudah banyak juga yang saya lihat masuk itu. Subhanallah, halaqah webinar yang kita konsisten kita lakukan. Alhamdulillah ini mudah-mudahan tidak terputus ya. Apapun masalah nanti kita akan bahas lewat webinar ini. Judul halaqah bulanan kita ini sangat indah, sangat strategis, sangat dinamis tentang populisme Islam, politik identitas dan masa depan demokrasi Indonesia yang merupakan sebuah tantangan untuk Indonesia tercinta ini. Ini Kak Dr. Aib ini luar biasa menyuguhkan disertasinya itu yang menantang. Saya lihat tim penguji saya kenal semua, orang hebat semua dalam bidang politik saya lihat ya. Beliau lulus dengan nilai ya cum laude ya di Sekolah Sarjana UIN Jakarta. Jadi langka itu yang dapat cum laude di atas 95 rata-rata ya. Ini prestasi yang mudah-mudahan bagi alumni yang sedang menyelesaikan disertasinya supaya cepat selesai dan penyelesaian dengan secara maksimal insya Allah. Selamat ke Aep ya. Dan ya kita ingin melihat nanti ini tentang populisme Islam. Ada nama Islam ya. Politik identitas dan masa depan demokrasi Indonesia. Kenapa dimasukkan kata-kata Islam di sini? Karena memang mayoritas umat Islam Indonesia adalah mayoritas umat Islam di dunia bahkan gitu ya. Jadi kita bahagia semakin ke sini umat Islam semakin oke ya di Indonesia tercinta ini. Yang tadinya non-Muslim berubah menjadi Muslim. Ya langka lah dari Muslim pindah ke agama yang lain ya, kecuali yang ya nakal-nakal itu ya. Yang nakal bisa terhitung ya. Tapi secara umum hebat-hebat ya saya lihat membersamai kondisi dunia ya. Bahwa umat Islam misalnya di Jerman, di Amerika,
di Belanda, di Prancis, selain Saudi Arabia, Mesir, yang memang sudah sangat hebat ya. Dan apalagi Indonesia ini, itu memang sangat ini sekali. Banyak sekali umat itu pindah ke umat Islam. Kelihatannya kalau kita lihat fenomena ekonomi kini, ekonomi konvensional inginnya berubah menjadi ekonomi syariah. Ini yang saya lihat di hasil kemarin ada Praistima Ulama ya. Saya lihat itu perkembangan di Hong Kong, perkembangan di China, di Amerika menuju ekonomi syariah. Ini ada sesuatu apa ini? Ya ini Kak Faisal Wibowo ya, moderator gagah itu. Ya, kumis-kumisnya kelihatan kak Bowo. Iya, alhamdulillah. Iya. Ini sebuah hal yang membahagiakan. Ada nilai-nilai maslahah yang kelihatannya Indonesia semakin dilihat oleh dunia kini. Mudah-mudahan ya uji kompetensi pemilu 2024 itu menjadi betul-betul kelihatan nyata bahwa kita hebat. Jadi pertarungan calon legislatif, calon ya katakanlah ya apa pilpres ya, calon presiden, calon wakil presiden, calon gubernur, calon bupati ya, inginnya yang berkualitas. Juga bukan yang hanya asal-asalan. Ini yang diusung oleh Kak Dr. Ayab Saifuddin ini, saya lihat dalam disertasinya. Jadi demokrasi Indonesia yang berkualitas ini tidak asal-asalan pilpres, tapi produknya itu memang hebat. Sehingga saya mengikuti betul soal ini gitu kan. Ya kita kawal, bukan kita Majelis Ulama Indonesia pro tidak. Kita akan sangat mendukung pada calon-calon yang memang tampil secara profesional. Bukan hanya ingin dapat dukungan. Setelah didukung oleh rakyat, tahu lupa lagi. Setelah jadi, ya nggak ingat lagi dan seterusnya. Tidak itu. Insya Allah memang secara utuh nanti mereka akan teruji oleh bangsa ya. Nah, kini sudah bermunculan calon-calon ya yang sedang melakukan uji kompetensi dan kelihatannya waktu yang tersedia 2024 ini ya. Khususnya juga gubernur yang saya tahu hari Rabu yang lalu saya ikut diundang ke Jawa Barat, Bandung oleh Pak Gubernur ya. Ya, saya datang tapi sembunyi-sembunyi di sebuah hotel. Terus saya melihat cukup sangat luar biasa. Karena yang hadir itu ribuan ya. Yang diundang terbatas itu. Saya sampai sembunyi-sembunyi di sebuah tempat yang kalau mau pulangnya enak. Tinggal di hotel itu ya, Pullman ya. Dan ini serius ya. Dan yang ditampilkan tokoh-tokoh kaitan dengan refleksi. Ya, Pak Gubernur Jawa Barat ini, Pak Dr. Aceh Ridwan Kamil ya, MT SUD itu ada tokoh yang termasuk saya dalamnya mengusung kembali beliau sebagai gubernur ya. Tapi ada pihak juga yang ingin naik lagi beliau sebagai minimal wapres ya. Wakil presiden mendampingi tokoh nasional lagi gitu kan. Ya izin Allah lah nanti kita lihat, tapi yang paling pas beliau akan kembali sekali lagi ya. Oh, 3 kali tidak boleh kan. Itu menjadi gubernur ya. Bupati juga iya. Bupati karena PLT atau yang sekarang definitif ya atas nama bupati itu tidak lama lagi 2023 ini habis Desember ya. Dan ya kemarin terus terang saya ngaku juga ada yang silaturahmi
seorang tokoh muda, tapi udah tua sekarang ya. Itu ya aktivis Kabupaten Bogor. Silaturahmi ke saya ingin menjadi PJ ya. PJ dan beliau saya tanya, sekarang di mana aktifnya? Akang, aktifnya sebagai staf ahli bidang politik Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil ya. Gitu. Saya lihat koneknya tinggi sekali. Walaupun bukan dia itu untuk bupati yang 2024 itu, tapi dia mengawal sebagai PJ, penanggung jawab ya. Artinya dinamis ini. Sehingga apa yang saya tadi sampaikan sebagai prolog akan disampaikan nanti oleh Kak Dokter Saifuddin Mukhtar ya. Lebih hebat lagi, dinamikanya sudah kelihatan ini. Mudah-mudahan pemilu kita ya berkualitas, semakin berkualitas, mekanismenya lewat KPU dan juga pelaksanaannya lewat demokrasi yang akan digelar nanti itu dalam pemilu 2024 akan lebih nampak lagi demokratisnya itu. Tidak ada kecurangan, tidak ada hal yang bisa mengecewakan antara, apalagi pecah antara elemen bangsa dan elemen umat ya, khususnya umat Islam. Jangan sampai kita pecah. Saya kira begitu Kak Wawa, ya, Kak Gus Irfan, Kak Gus Udin, dokter ya. Ya mudah-mudahan saya doain ini presentasinya akan menjadi bekal baik kita gitu kan, khususnya alumni PKU dan warga mahasiswa ulama Indonesia, khususnya MUI Kecamatan, MUI Kabupaten gitu kan, dan insya Allah menjadi pendorong lah bahwa insan alumni pendidikan kader ulama, maaf ya saya agak membanggakan PKU-nya nih ya, itu betul-betul ya kelihatannya lain gitu ya. Jadi ada oleh-olehnya di PKU dan ini kita sudah ke-17 dan uji kompetensinya ya alumni-alumni hebat-hebat semua. Khususnya Pak Sekum, Gus Irfan, ini nyata ya. Kak Haji Tahiruddin, Gus Udin gitu kan. Dan malam ini beliau akan mempresentasikan hasil penelitian disertasinya kepada kita semua dan sangat menarik isinya insya Allah. Terima kasih Kak Wawo, Kak Haji Irfan, Kak Haji Saeb, Kak Saeb. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kepada kita semua dan khususnya saya yang masih belum sangat maksimal, kurang sehat. Ya udah bagus sih, udah kemana-mana aja perginya. Nginep di hotel-hotel gitu terusnya. Ya lemes-lemesnya udah mulai hilang lah insya Allah. Alhamdulillah. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran Pak Kiai sudah memberikan sambutan pengantar yang sangat luar biasa, menjadi pemicu dan juga menjadi penambah semangat kita untuk berdiskusi pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan Pak Kiai selalu sehat, panjang umur ya Pak Kiai ya. Alhamdulillah. Baik teman-teman, eh, kita langsung saja memasuki diskusi. Gus Udin sudah siap ya Gus untuk memberikan eh, insight baru kepada teman-teman PKU dan juga masyarakat umum, karena yang hadir di sini juga ternyata tidak hanya dari PKU, juga dari teman-teman dari stakeholder yang lain. Jadi ini memang temanya sangat luar biasa, menantang, apalagi saat kita bicara tentang demokrasi Indonesia, di mana hari ini sedang hangat-hangatnya Pilpres 2024. Nah, bicara soal populisme dan juga politik identitas, barangkali nanti Gus Udin akan memberikan highlight sebetulnya apa sih populisme Islam itu dan juga apa bedanya dengan politik identitas, dan juga bagaimana apakah populisme Islam ini dan juga politik identitas ini akan menjadi salah satu isu yang akan muncul pada pemilu 2024. Lalu bagaimana tantangannya ke depan? Karena kalau kita melihat memang suara umat Islam ini sangat luar biasa dijadikan komoditas
politik ya bagi para calon kandidat. Nah, oleh karenanya ini sangat berkaitan sekali dengan politik identitas kita sebagai umat Islam. Nah, apakah ini akan berpengaruh terhadap kontestasi demokrasi di pemilu 2024 nanti? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita akan sama-sama dengarkan. Mohon izin, Bu Sudin, kita akan kasih waktu selama maksimal 20 atau sampai 30 menit. Setelah itu kita 20 menit lah maksimal ya. Setelah itu kita lanjut pada diskusi. Kepada yang terhormat Dr. Aib Saifuddin Muchtar, SIPM SOS, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiruhu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan ayahanda kita Profesor Dr. Ki Haji Ahmad Mukri Aji MA/MH. Beliau salah satu yang berperan penting dalam proses penyelesaian disertasi ini dan termasuk yang mendorong untuk saya menyelesaikan pendidikan doktoral. Ingat betul tahun 2013 saat saya mengambil kuliah S2 di Malaysia, lalu saya mendaftarkan diri untuk komisioner KPU di Kabupaten Bogor, dan beliau tidak memberikan restu ataupun izin, tapi saya harus kembali lagi ke Malaysia dan menyelesaikan, termasuk juga S3-nya diselesaikan. Alhamdulillah pada tanggal 22 Agustus berkat doa teman-teman dan dorongan Kiai, Pak Sekum, teman-teman juga LPKPU, ternyata dengan keberkahan Allah tentunya dan izin Allah, alhamdulillah proses daripada seluruh rangkaian untuk proses doktoral atau program doktoral di Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah telah selesai. Terus Kiai, Gus Irfan dan teman-teman tentunya. Yang kedua, salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang tentunya telah membawa manusia dari zaman jahiliyah ilahiyah minaz-zulumati ilan nur. Disertasi ini memang saya setelah sidang kemudian melakukan perbaikan, ternyata setelah tuliskan hampir di 208 halaman ternyata masih terasa kurang, Kiai. Masih terasa dangkal gitu. Namun insya Allah mungkin proses 1 tahun lebih saya menulis, karena dalam proses penyelesaian disertasi ini Profesor Azra ini almarhum mengantarkan saya pada sidang WIP 2. Kemudian setelah WIP 2 diganti ataupun juga ada penambahan promotor, yaitu Prof Jajat dan juga Dr. Gun-Gun yang menjadi promotor tambahan. Sehingga memang seharusnya sebetulnya disertasi ini selesai pada semester yang ke-7, namun kehendak Allah ternyata di semester 8 baru bisa diselesaikan dan disidangkan promosi pada tanggal 22 Agustus beberapa minggu yang lalu. Disertasi ini memang agak unik. Agak uniknya adalah kaitan dengan beberapa hal gitu. Jadi kaitan dengan politik identitas dan juga kaitan dengan gerakan populisme. Tadi moderator Kang Wowo sudah menyampaikan apa sebetulnya perbedaan antara gerakan populisme dan juga politik identitas yang ada. Saya ingin mengawali diskusi kita hari ini dari disertasi yang telah diujikan beberapa waktu yang lalu, bahwa menariknya di setiap negara ternyata isu-isu mayoritas kaitan dengan pada kontestasi elektoral di semua tahapan kontestasi elektoral, baik di tingkat lokal maupun nasional, baik di Indonesia maupun juga negara-negara yang lain, ternyata masih menarik untuk digunakan untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Tak terkecuali misalkan di Amerika Serikat. Pada tahun 2016, Donald Trump juga memanfaatkan Islamofobia dan rasisme itu
itu digunakan untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitasnya Donald Trump. Sehingga pada tahun 2016 Donald Trump dikatakan sebagai salah satu pemenang atau kandidat pemenang di kontestasi elektoral di Amerika Serikat. Dan di tahun 2018 ternyata bukan hanya di Amerika Serikat, Jair Bolsonaro juga memanfaatkan ketidakpuasan publik terhadap elit politik dan juga mengkampanyekan nilai-nilai Kristen konservatif pada pemilu di Brazil. Kemudian di tahun 2019 ternyata di India isu kaitan dengan populisme ataupun juga masyarakat mayoritas kaitan dengan Hindu ini juga menjadi isu yang digunakan oleh Narendra Modi, dan ternyata isu yang memang digunakan kaitan dengan masyarakat mayoritas yaitu Hindu ini juga membakar isu-isu dan juga gerakan-gerakan separatis termasuk konflik yang berkepanjangan karena ternyata pasca terpilihnya Narendra Modi kemudian ternyata di tahun 2020 diloloskannya Undang-Undang Citizen Amendment Bill atau yang disebut dengan CAB yang salah satunya adalah mendiskreditkan kaum minoritas yaitu Muslim. Nah, di Indonesia sendiri ternyata gerakan populisme ini muncul pada saat Pilpres 2014. Genealogi maupun juga gen-gen daripada gerakan populisme itu mulai muncul, tapi menguat memang pada Pilkada 2016 ataupun 2017 Pilkada DKI. Di mana saat itu muncul juga penelitian yang dilakukan oleh Pedi Hadis. Kemudian beliau menulis kaitan dengan populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah. Ini yang sebetulnya gerakan populisme Islam muncul dengan ditulisnya buku yang ditulis oleh Pedi Hadis. Sehingga narasi-narasi gerakan populisme itu muncul dengan adanya perdebatan yang sangat menarik saat Pilkada di DKI Jakarta. Ini yang sangat menarik. Nah, kalau melihat pada konteks 2017, lalu kemudian bergerak pada Pilpres 2019, ternyata bicara kaitan dengan identitas, bicara kaitan dengan populisme yang memang menjadi alat untuk kepentingan elektoral kedua kontestan, yaitu Prabowo dan juga Jokowi. Ternyata data menurut Bawaslu pada tahun 2019 gerakan populisme maupun juga politik identitas ini meningkatkan pelanggaran pemilu. Ini yang sangat menarik sebetulnya. Pertama kita melihat bahwa data menurut Bawaslu terjadi peningkatan pelanggaran pemilu sebesar 50% dari tahun 2014. Kemudian KPU juga merilis bahwa selain ternyata pelanggaran pemilu, hal yang menarik adalah terjadi peningkatan partisipasi pemilih sebesar 12,4% dari tahun 2014. Jadi kontestasi di tahun 2019 ini terjadi peningkatan signifikan di mana pemilu 2014 peningkatan di tahun 2019 sebesar 12,4%. Kemudian konteksnya 2019 kita melihat peningkatan pelanggaran maupun partisipasi pemilih. Nah, menariknya adalah BPS setiap tahun itu merilis kaitan dengan indeks demokrasi Indonesia. Jadi ada dua sumber yang kita gunakan. Jadi yang saya gunakan pertama adalah data yang dikeluarkan oleh BPS dan kedua adalah data yang dikeluarkan oleh Economics Intelligence. Jadi ternyata jika melihat pada data BPS, jadi BPS itu merilis data setiap tahunnya itu merilis data indeks demokrasi Indonesia. Jika tahun 2012 atau kondisi politik tahun 2019 maka akan terlihat pada tahun 2020. Nah, jika dilihat pada indeks BPS atau indeks demokrasi Indonesia yang meliputi kebebasan sipil, hak-hak politik, kemudian juga lembaga-lembaga demokrasi, maka pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 1,26, yaitu yang berada pada 74,92 pada tahun 2019, kemudian ternyata pada tahun 2020 hanya mencapai pada angka 73,66. Dan menurut data Economic Intelligence, maka jika dilihat konteksnya pada tahun 2020 indeks demokrasi Indonesia mengalami 0,18
dari tahun 2019 yang mencapai di angka 6,48. Jadi ini sebetulnya yang sangat menarik, terjadi peningkatan partisipasi pemilih pada tahun 2019, terjadi juga peningkatan pelanggaran pemilu baik dari tahapan proses penyelenggaraan maupun juga pada tahapan penghitungan. Kemudian ternyata jika dilihat lagi indeks demokrasi Indonesia pada kontestasi elektoral di tahun 2019 yang diukur pada tahun 2019 dan dipublish hasilnya pada tahun 2020, menurut data BPS dan juga data yang dikeluarkan oleh Economist Intelligence mengalami penurunan 0,18 menurut data Economic Intelligence dan 1,26 menurut data BPS. Ini saya kira yang data yang disajikan. Nah, adapun rumusan permasalahan ini saya tulis ke dalam 4 rumusan permasalahan, 1 rumusan permasalahan makro dan 4 permasalahan mikro. Adapun tujuan daripada penelitian ini yang pertama adalah menganalisa gerakan populisme Islam mengapa bisa bertumbuh dan berkembang di Indonesia, kemudian menganalisa gerakan populisme Islam pada Pilpres 2019 dan melihat juga bagaimana sebetulnya model konvergensi simbolik gerakan populisme dari kedua kontestan, dan keempat adalah menganalisa implikasi gerakan populisme Islam terhadap demokrasi Indonesia. Nah, ada beberapa penelitian terdahulu yang memang menjadi salah satu pijakan. Yang pertama adalah tentunya penelitian yang dilakukan oleh Pedi Hadis kaitan dengan teorisasi daripada populisme Islam, dan kedua adalah juga penelitian dari Devri Margiansa, kemudian juga penelitian-15 penelitian yang lain yang memang menjadi pijakan. Dan ternyata dari konteks dari 15 penelitian terdahulu, dan saya memberikan distingsi yang berbeda dari penelitian-penelitian yang ada. Yang pertama adalah penelitian kaitan dengan gerakan populisme Islam dan juga di dalamnya ada politik identitas. Ternyata jika melihat dari penelitian-penelitian terdahulu cenderung dipandang sebagai gerakan yang hanya destruktif belaka. Jadi penelitian yang saya lakukan ini berbeda, ternyata selain destruktif, gerakan populisme Islam atau yang mengatasnamakan kepentingan-kepentingan besar, yang mengatasnamakan masyarakat-masyarakat yang populismenya mayoritas atau yang mayoritas, ternyata ini juga hanya dipandang destruktif semata oleh peneliti-peneliti yang terdahulu. Yang kedua, juga pembedaan daripada penelitian yang lain yang telah dilakukan adalah kaitan dengan konvergensi simbolik yang dilakukan oleh Prabowo maupun juga oleh Jokowi. Kemudian yang dihitung juga atau pembeda distingsinya adalah kaitan dengan implikasi populisme Islam sendiri terhadap demokrasi Indonesia yang tadi memang sudah disampaikan bahwa ternyata terjadi peningkatan partisipasi pemilih, peningkatan juga kaitan dengan pelanggaran pemilu, dan dalam konteks indeks demokrasi yang dihitung dari kebebasan sipil, kemudian hak politik dan juga lembaga demokrasi Indonesia, lembaga demokrasi ternyata terjadi penurunan 0,18 dan 1,26. Adapun kerangka teoritis yang digunakan adalah pertama populisme, yang kedua populisme Islam, kemudian demokrasi dan konvergensi simbolik. Jadi sebetulnya apa pembeda daripada politik identitas dan populisme? Jadi sebetulnya kalau bicara kaitan dengan politik identitas itu adalah bagian daripada populisme, sementara populisme sendiri jika diartikan adalah sebagai paham yang mengakui dan menjunjung tinggi hak kearifan dan keutamaan rakyat kecil. Jadi sebetulnya kalau bicara kaitan populisme lebih menarasikan keberpihakan terhadap kaum-kaum yang memang termarginalkan. Itu biasanya narasi-narasi yang diberikan oleh kaum-kaum oleh populisme terhadap populisme itu sendiri. Yang kedua adalah jika melihat pada konteks yang lain, ternyata populisme ini merupakan strategi politik elektoral yang memanfaatkan kekecewaan masyarakat mayoritas dengan narasi yang menawarkan solusi terhadap ketimpangan pembangunan, oligarki politik dan otoritarianisme, kemudian diekspresikan dengan emosi massa untuk menggalang dukungan dan meraih suara. Lalu perbedaan dalam konteks narasi populisme Islam itu sendiri apa? Ternyata
narasi-narasi rakyat dalam konteks populisme itu berubah ketika dalam populisme Islam menjadi narasi umat. Jadi rakyat bergeser menjadi narasi umat. Dan keberpihakannya sebetulnya sama terhadap mayoritas yang memang cenderung tidak menikmati bagaimana keberpihakan-keberpihakan dan kekecewaan-kekecewaan pembangunan dan juga terhadap oligarki politik maupun juga oligarki ekonomi. Selanjutnya adalah ini jika melihat pada dua kontestasi. Yang pertama adalah jika melihat pada gerakan-gerakan populisme Islam yang dilakukan oleh Prabowo dan Jokowi ini sangat terlihat berbeda. Beberapa literatur yang saya temukan bahwa jika melihat pada gerakan populisme Islam Prabowo ini tergambar dari langkahnya merangkul gerbong Islam fundamentalis, walaupun sebagian juga ada kalangan-kalangan moderat. Ini pada Pilpres 2019 konteksnya. Yang kedua adalah juga menggalang isu Islam untuk berkoalisi dengan basis massa Islam seperti PA 212, kemudian GNPF MUI dan juga ex-FPI yang memang tergabung dalam pendukungnya pada GNPF MUI. Kemudian ternyata yang dilakukan oleh kubunya Prabowo cenderung juga mengindoktrinisasi kelemahan capres daripada nomor urut 1 dalam konteks keberpihakan terhadap keislamannya. Maka narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok pendukung nomor 2 cenderung adalah agitasi terhadap kelompok-kelompok maupun juga pada capres nomor urut 1 diantaranya kaitan juga dengan isu kaitan dengan PKI, isu kaitan juga dengan asing-asing. Nah, ternyata yang dilakukan Jokowi pun ternyata tidak luput dari gerakan-gerakan populisme yang dilakukan oleh Jokowi, namun cenderung Jokowi terlihat lebih kepada merangkul gerbong Islam yang moderat, kemudian dan itu dibuktikan dengan merangkulnya atau dirangkulnya Ki Ma'ruf Amin sebagai simbol daripada ulama dari kalangan Islam moderat. Ini yang sangat menarik sebetulnya. Jadi jika melihat kepada gerakan populisme Islam Prabowo lebih cenderung kepada institusional, sementara gerakan yang dilakukan oleh Jokowi cenderung lebih kepada personal. Termasuk juga bagaimana juga Jokowi pada kurun waktu masa jabatannya sebelum Pilpres 2019 juga telah menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Kemudian juga bagaimana Jokowi juga melakukan safari politik ke pondok pesantren dan jika melihat pada konteks gerakan populisme Islam yang dilakukan oleh Jokowi lebih bersifat kepada moderat dan individual. Kemudian adapun kesimpulan daripada disertasi yang telah saya tulis, yang pertama adalah dalam sistem demokrasi konteksnya sistem sebagai sistem politik maupun juga sebagai sistem pemerintahan tentunya, maka harus dinilai secara proporsional. Jadi tidak hanya populisme itu dianggap sebagai sebuah ancaman. Tetapi dalam konteks ini saya juga berpendapat dalam disertasi ini dan telah dipertahankan dalam ujian tertutup maupun terbuka, maka dinilai sebagai gerakan yang konstruktif. Ini sebagai mengartikulasikan sikap kritis masyarakat terhadap keadilan dan kesejahteraan. Terlebih jika melihat pada konteks Muslim sebagai mayoritas atau penduduk mayoritas yang ada di Indonesia. Jadi gerakan populisme ini jangan hanya dianggap sebagai ancaman belaka. Gerakan populisme ini juga tidak dianggap atau tidak hanya dianggap sebagai juga ancaman terhadap demokrasi atau juga menurunkan mereduksi nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Tapi ini juga bagian daripada checks and balance daripada masyarakat dan memang gerakan-gerakan ini harus terlahir dari masyarakat. Jadi bukan gerakan populisme yang ada bukan terlahir karena kepentingan oligarki. Baik oligarki politik maupun juga oligarki ekonomi maupun juga elit tertentu terhadap kepentingan-kepentingan yang lain yang mengatasnamakan gerakan populisme. Ini yang memang menjadi catatan penting dari disertasi ini. Sehingga memang gerakan populisme Islam yang dilakukan dalam sebuah negara yang konstruktif itu adalah gerakan populisme yang dilakukan dari masyarakat bawah untuk menuntut keadilan dan kesejahteraannya sebagai warga negara.
Nah, yang pertama adalah gerakan populisme Islam ini sering digunakan saat perhelatan kontestasi politik di Indonesia pada level nasional maupun juga level daerah. Dan kenapa gerakan populisme ataupun isu populisme ini maupun juga di dalamnya politik identitas lebih mudah untuk menyulut emosi masyarakat dibandingkan dengan harus berjualan kualitas daripada kontestan itu sendiri. Yang kedua, cenderung emosi-emosi yang menyulut kepada yang menyulut kepada emosi masyarakat luas, dan mungkin ini juga sudah dibahas oleh Kang Haji Irfan atau Gus Irfan pada tesis beliau kaitan dengan post-truth, dan ini saya kira ada korelasi yang sangat kuat kaitan dengan gerakan populisme Islam maupun juga politik identitas, dan juga memang konteks penyebarannya maupun juga bicara post-truth yang memang di mana suara mayoritas itu dilakukan kebenaran. Yang kedua adalah kedua kontestan pada Pilpres 2019 melakukan gerakan populisme Islam ini untuk menarik simpati dan meningkatkan elektabilitas masing-masing maupun juga popularitas. Dan gerakan Islam Prabowo itu ditunjukkan dengan banyak merangkul kelompok Islam fundamentalis, walaupun sebagian ada Islam moderat, untuk mendukung personifikasi sosok kerakyatannya sebagai penyelamat umat Islam yang termarginalkan. Jadi kalau kita melihat kemarin pada kontestasi 2019, cenderung Prabowo memang hadir sebagai sosok yang memang membela hak-hak rakyat, karena saat itu bagaimanapun kita melihat Prabowo sebagai oposisi daripada pemerintah, walaupun hari ini mungkin kedudukannya berbeda karena bagian daripada pemerintah. Tapi saya batasi penelitian ini pada tahun 2019. Kemudian pada konteks dua kontestan gitu ya. Sedangkan gerakan Islam Jokowi tergambar dengan banyaknya merangkul gerbong Islam yang moderat, dan terlihat sekali bahwa Jokowi yang mendapatkan nomor 1 saat itu atau urut nomor 1 ternyata merangkul Ki Haji Ma'ruf Amin sebagai sosok Islam yang moderat atau mewakili tokoh Islam yang moderat, dan cenderung memang jika melihat hal ini dilakukan untuk mengcounter isu-isu yang digulirkan oleh kubu Prabowo, sehingga memang jika melihat bagaimana isu-isu kaitan dengan agama itu begitu kuat, dan narasi-narasinya adalah narasi-narasi yang memang provokatif dan propagandis. Yang selanjutnya adalah jika melihat pada konteks konvergensi simbolik gerakan populisme Islam, kubu Prabowo lebih bersifat institusional. Hal ini terlihat memang pada upaya-upaya ataupun juga konsolidasi yang dilakukan oleh Prabowo cenderung kepada kelompok-kelompok Islam fundamentalis gitu ya. Kemudian juga maka hasil-hasil yang didapatkan oleh Prabowo cenderung pada wilayah-wilayah yang memang basis keislamannya kuat. Di antaranya adalah Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Aceh. Dan jika melihat pada hasilnya, ternyata Jokowi lebih telak ataupun unggul pada basis-basis suara yang memang keislamannya lebih moderat. Di antara Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian juga wilayah-wilayah Sumatera yang memang lepas Sumatera Barat. Yang keempat adalah jika melihat kepada konteks Jokowi, ternyata Jokowi lebih kepada menampilkan sosok orang yang moderat atau sosok kontestan yang moderat, kemudian visi retorisnya adalah orang-orang yang moderat gitu, atau Jokowi adalah orang yang moderat dan diseminatornya bersifat individual. Jadi tidak institusional seperti bagaimana Prabowo. Yang keempat adalah pemahaman makna yang mendalam dari gerakan populisme Islam sebenarnya mengandung dua implikasi yang bertentangan terhadap demokrasi Indonesia pasca Pilpres 2019, yaitu gerakan mobilisasi massa muslim yang bertujuan hanya untuk mendulang suara dapat merusak tatanan demokrasi yang telah dijiwai oleh Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua adalah gerakan populisme Islam ini mengandung implikasi gagasan dan gerakan politik yang wajar di sebuah negara demokrasi yang berorientasi pada pembangunan dan keadilan. Artinya lebih bersifat kepada konstruktif. Jadi dalam konteks negara demokrasi ternyata
gerakan-gerakan yang memang mengatasnamakan masyarakat yang terlahir dari akar rumput ini merupakan check and balance daripada kekuasaan agar hak-hak mayoritas ataupun hak-hak masyarakat yang notabene adalah merupakan hak-hak dasar sebagai warga negara itu bisa dipenuhi oleh elit maupun juga oleh penguasa. Kemudian ada pun beberapa catatan bahwa kaitan dengan gerakan populisme ini, ternyata jika dilihat dalam konteks elektoral, gerakan populisme maupun politik identitas masih dianggap sebagai destruktif semata, sehingga memang dalam konteks ini isu populisme maupun gerakan populisme ini ternyata sesuatu hal yang tidak bisa dihindari pada setiap kontestasi elektoral, baik di level nasional maupun juga di level daerah. Dan ini juga berlaku di setiap negara yang menganut sistem demokrasi maupun juga pemilihan langsung untuk presidennya maupun kepala daerah maupun kepala negaranya. Yang kedua adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa gerakan populisme Islam harus didasarkan pada kesadaran kolektif atas ketidakadilan dan kesejahteraan. Jadi dan tidak hanya menjadi objek politik elit semata. Dan ketiga adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat luas, penyelenggara pemilu, partai politik, dan juga pemerintah terkait gerakan populisme Islam yang memiliki implikasi konstruktif, tidak hanya destruktif. Dan selain itu juga gerakan populisme Islam ini agar disikapi secara holistik untuk pembangunan demokrasi Indonesia yang lebih maju tentunya. Saya kira ini Mas Wowo beberapa hal dan memang disertasi ini masih dalam proses tahapan perbaikan. Catatan-catatan kemarin memang ini masih hangat gitu dari para penguji. Ada 7 penguji yang memang kemarin menguji di ujian promosi dan memang masih dalam proses perbaikan. Saya mohon doa dari teman-teman semuanya tentunya untuk proses perbaikan daripada disertasi ini juga bisa segera sehingga di bulan November bisa mengikuti wisuda. Saya kira itu Mas Wowo. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Aib Saifuddin Muhtar alias yang bisa disapa akrab disapa Gus Udin yang sudah memaparkan hasil disertasinya yang sudah dipertahankan secara akademik. Jadi ini menjadi sebuah catatan yang luar biasa untuk kita bahwa malam hari ini kita berbicara soal demokrasi Indonesia gitu kan. Artinya Gus Udin memberikan sinyalemen kepada kita sebagai para kader ulama bahwa seorang ulama itu tidak harus hanya berkutat di masjid, tidak hanya harus fokus mengajar santri, tapi juga seorang ulama juga harus melek politik begitu. Oleh karenanya sangat penting bagi seorang kader ulama untuk bagaimana memahami perannya dalam ruang publik terutama. Nah, oleh karena itu saya tadi memberikan menyimpulkan 3 hal ya bahwa ternyata memang perbedaan populisme dengan politik identitas ini memang hampir berdekatan ya walaupun jauh gitu. Kalau populisme ini kan lebih kepada sebuah pendekatan ya, pendekatan politik gitu kan yang menekankan antara sebuah konflik ya, menekankan antara elit dengan rakyat, orang biasa, lalu ketika dikaitkan dengan populisme Islam, maka diksi rakyat itu berubah menjadi umat, ataupun umat Islam seperti itu. Sementara kalau politik identitas itu adalah salah satu pendekatan politik juga, tapi lebih berpusat kepada identitas kelompok. Ketika kita hari ini sebagai umat Muslim, sebagai mayoritas, maka politik identitas bangsa Indonesia kita adalah agama Islam seperti itu. Dan ini memang tadi beliau menyampaikan bahwa dalam perhelatan demokrasi itu politik identitas dan juga populisme ini tidak bisa dihindarkan. Ini pasti akan selalu terjadi. Oleh karena kita menarik nanti bagaimana apakah 2024 ini isu ini akan masih kita gunakan, masih digunakan oleh para elit politik atau bagaimana? Nah, menarik untuk kita diskusikan. Oleh karena itu, saya buka pertanyaan untuk para peserta yang hadir di sini. Silahkan kita buka terlebih dahulu 2 pertanyaan. Dipersilahkan.
atau yang ingin memberikan pandangan atau juga sanggahan dan juga statement yang lain dipersilakan. Ada? Saya Kang. Baik, silakan. Sebutkan nama dan utusan ya, dari mana. Lalu pertanyaan langsung to the point. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden dari Cilengsi, Deden Muammar ya. Saya ingin bertanya mengenai populisme Islam. Tadi kan disampaikan bahwa di negara demokrasi itu pasti saja terjadi populisme Islam ya, terutama di negara yang mayoritasnya kaum muslim. Dan itu dianggap sah-sah saja ya. Bahkan capres di tahun Pilpres nanti 2024 pun ada salah satu capres yang memang sudah terkenal dengan ya tadi, walaupun memang populisme Islam dan politik identitas itu mirip-mirip tapi beda ya. Ada yang sudah dikenal dengan capres yang kental dengan politik identitas. Tapi yang ingin saya tanyakan, apakah ada batasan-batasan tertentu yang mengatur mengenai populisme Islam, pendekatan keberpihakan kepada kaum-kaum yang termarginalkan, atau apakah ada pasal-pasal tertentu yang bisa membatasi gerakan populisme Islam tersebut bagi para kontestan, baik itu legislatif atau eksekutif. Itu saja barangkali Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita himpun dulu ya. Satu lagi silakan. Terima kasih Kang Deden dari MUI Cilengsi. Ada yang lain silakan. Ada pertanyaan kah? Atau ada yang ingin disampaikan silakan. Dari MUI Cibinong barangkali Ustadz Sulaiman, atau dari MUI Kemang. Hadir. MUI Cibinong hadir. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Sulaiman dari utusan MUI Cibinong. Saya mau bertanya ya. Mungkin kan di bentar lagi ya, di tahun-tahun politik ini kan, tahun 2024 itu tahun politik ya. Tentunya banyak sekali ulama-ulama yang ikut berpolitik gitu kan. Nah, tentunya cuman satu pertanyaan saya aja. Bagaimana sikap ulama untuk mensikapi tahun politik di 2024 ini? Begitu aja, Kang. Pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Sule yang sudah memberikan pertanyaan. Langsung saja, Usudin, pertanyaan pertama dari Kang Ustadz Deden, PKU 17 dari MUI Cilengsi. Adakah batasan-batasan tertentu yang mengatur populisme Islam itu, atau adakah pasal-pasal tertentu yang memang membatasi gerakan populisme Islam ini bagi para kandidat capres cawapres atau mungkin para caleg dan juga yang lain seperti itu, Gus? Karena alasannya tadi bahwa pemilu 2024 nanti ada salah satu capres yang sudah teridentik sebagai atau menggunakan politik identitas gitu kan. Nah, apakah ada batasan-batasan yang tertentu seperti itu? Silakan, Gus. Baik, terima kasih Mas Wowo, Kang Deden, dan juga Kang Sule dan teman-teman. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi begini, bahwa konteks gerakan populisme ini adalah sebuah gerakan sebagai cara bagaimana para kontestan memanfaatkan masyarakat mayoritas
di semua negara. Jadi kalau negara Hindu berarti yang dimanfaatkan adalah mayoritasnya masyarakat Hindu, sehingga memang populismenya adalah populisme Hindu. Kebetulan di Indonesia adalah masyarakatnya adalah masyarakat Muslim, maka yang digunakan adalah isu-isu kaitan dengan ketidakpuasan masyarakat mayoritas, khususnya Muslim, terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Jadi konteksnya adalah bagaimana populisme ini sendiri merebut kekuasaan dan juga mempertahankan kekuasaan. Ini memang yang konteks secara mendasar. Nah, lalu apakah ada batasan-batasan dalam peraturan KPU itu ada larangan-larangan kampanye, ada batasan-batasan kampanye, tapi memang tidak disebutkan gerakan populisme itu di mana aturan kaitan dengan penggunaan gerakan populisme. Yang pasti adalah tempatnya untuk proses kampanye itu ada pembatasan. Yang kedua, kaitan dengan isu ras dan agama itu memang tidak diperbolehkan digunakan oleh para kontestan, baik eksekutif maupun juga kontestan legislatif. Ini yang memang menjadi catatan dari KPU. Jadi tidak disebutkan secara spesifik bagaimana gerakan populismenya, tapi kaitan dengan aturan main bagaimana larangan kampanye, salah satunya adalah tempat ibadah. Walaupun kemarin juga ada aturan yang baru kaitan tempat sekolah dan ibadah diperbolehkan untuk kampanye, yang menjadi perdebatan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah juga kaitan dengan isu-isu kaitan dengan agama maupun ras gitu ya. Ini yang tidak diperbolehkan digunakan saat kampanye. Ini yang menjadi catatan. Jadi kaitan dengan itu tidak ada sebetulnya secara spesifik langsung, karena memang konteks gerakan populisme ini batasan-batasannya adalah di peraturan KPU-nya kaitan dengan pelaksanaan kampanye, yang salah satunya adalah menghindari penggunaan ras dan agama pada saat proses kampanye. Nah, selanjutnya adalah di mana batasan-batasan itu. Jadi sebetulnya batasan-batasan itu batasan etika dan moral sebetulnya. Gitu ya, kaitan dengan populisme ini. Tapi yang pasti catatan saya dalam disertasi ini bahwa gerakan populisme yang dilakukan harus berdasarkan gerakan yang berasal dari akar rumput dan kolektif. Jadi bukan hanya berdasarkan kepentingan oligarki maupun kepentingan elit semata. Tapi gerakan populisme ini muncul itu dari masyarakat. Jadi begini, misalkan kemarin pada kontestasi 2019 cenderung bukan hanya kontestannya, tapi para pendukungnya yang memberikan narasi tentang bagaimana penguasaan asing dan asing terhadap beberapa sektor-sektor penting yang ada di Indonesia. Apakah ini juga bagus atau tidak? Tentunya sebagai check and balance-nya daripada pemerintahan ini ternyata konstruktif, tidak hanya destruktif. Jadi itu yang menjadi catatan. Yang kedua adalah di mana batasannya, pasti tidak kepada agama dan ras. Kalau menyinggung Anda sebagai orang Sunda tidak berhak untuk mencapreskan, itu sudah rasisme. Anda sebagai suku Jawa tidak boleh, nah itu sudah rasisme. Itu yang tidak diperbolehkan. Dan narasi-narasi ini itu yang tidak diperbolehkan di dalam peraturan KPU kaitan dengan larangan-larangan kampanye. Yang selanjutnya kaitan dengan Kang Sule, seperti apa sebetulnya ulama dan kontestasi elektoral yang kita hadapi. Jadi tadi kita diskusi pada kelas di kelas pagi tadi, saya kira sudah diberikan contoh bagaimana peran ulama dalam kebijakan publik ternyata bukan hanya pada saat zaman modern, tetapi zaman klasik, zaman pertengahan, dan zaman modern. Jadi tadi itu kita secara tidak langsung sebetulnya menjawab tentang sekularisasi atau pemisahan antara agama dan politik. Jadi jangan sampai narasi-narasi antara pemisahan kekuasaan atau agama dan kekuasaan, ataupun pemisahan agama dan negara, atau pemisahan agama dan politik serta kekuasaan ini semakin luas, padahal itu adalah bagian daripada gerakan-gerakan yang dilakukan sebagai gerakan-gerakan untuk memisahkan dan menjauhkan bagaimana agama dan kekuasaan itu sendiri.
Jadi kalau kita lihat kan bagaimana juga saat itu ketika Kristen dijauhkan juga dari bagaimana gereja juga dijauhkan dari kekuasaan, dan ini juga terjadi pada konteks Islam dijauhkan agar masyarakat Muslim ataupun kiai hanya fokus terhadap urusan keumatan. Padahal sebetulnya kalau kita membaca literatur ternyata peran ulama begitu besar dalam kebijakan publik, sehingga memang menghadapi kontestasi elektoral pada tahun 2024 nanti tidak tabu, dan saya kira para ulama juga harus turut serta memberikan kontribusi yang konkret dan berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung di dalam proses kontestasi elektoral itu. Gitu Kang Soleh dan Kang Deden. Siap, yes. Baik, terima kasih Bu Sudin. Bagaimana Kang Sule sama Kang Deden? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah sudah jelas? Ya, siap. Baik, terima kasih. Ada yang lain dipersilakan. Kita buka pertanyaan lagi untuk 2 orang, silakan. Saya dari Gunung Putri, Silakan. Putusan Silakan, Pondok Kang. Pesantren Zulhidayah. Silakan, Kang. Ini kan populasi Islam ini tidak benar ya. Jadi sebentar lagi kita akan menuju Pilpres di 2024. Kita sebagai kader ulama, bagaimana solusi untuk menghindari dari gerakan populasi Islam ini agar terhindar dari fitnah-fitnah yang memang gerakan populasi Islam ini dilarang oleh agama. Begitu. Gerakan populisme, Kang. Populisme ya. Iya. Jadi bagaimana solusi menghindari gerakan populasi Islam ini, karena sebentar lagi kita akan menuju Pilpres di 2024 nanti. Itu aja, Gus. Ya, ya. Langsung dijawab apa bagaimana, Gus? Baik, saya langsung jawab ya. Baik, Jadi silakan, Gus. Kang Yunus ya. Kang Yunus, saya memang punya pandangan berbeda ya dari pandangan-pandangan yang lain gitu. Kalau pandangan yang lain mengatakan bahwa membakar emosi masyarakat mayoritas khususnya di Indonesia menggunakan emosi Muslim sebagai alat daripada elektoral dan memanfaatkan isu-isu dengan membakar emosi, dan juga bagaimana menuntut ketidakadilan dan kesejahteraan. Mungkin orang lain melihat pada sisi destruktifnya, salah satunya adalah bagaimana bisa terjadi polarisasi yang begitu kuat di masyarakat sehingga akan ada disintegrasi bangsa. Kita melihat pada proses bagaimana Indonesia ini saat Indonesia merdeka, kemudian pada saat UPKI menentukan bagaimana bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Ternyata Indonesia soft landing sampai kita mengakui negara kesatuan Republik Indonesia. Bergeser pada pemilu yang pertama pada saat 1955, ketika itu kita melihat bagaimana ternyata partai-partai Islam itu ada PNI, ada Masyumi, ada NU, kemudian juga ada PSI tentunya. Ini ternyata kalau kita lihat respon daripada masyarakat Muslim saat itu begitu antusias kaitan dengan partai politik Islam. Nah, walaupun sebetulnya tidak sepakat juga bahwa apakah itu gerakan populisme, tapi embrio populisme sudah muncul pada saat BPUPKI dengan adanya bagaimana saat itu perdebatan tentang NKRI, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, apakah negaranya kaitan dengan berbasis atau menganut kepada sistem keislaman atau hanya negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, bergeser kepada pemilu 1955, ternyata NU, SI, kemudian juga Masyumi yang saat itu mengikuti kontestasi elektoral karena pemilu yang pertama, dan itu merupakan respon daripada masyarakat Muslim untuk ikut kontestasi elektoral gitu ya. Dan ternyata saat itu Muslim ataupun Islam juga hanya meraih, kalau kita lihat kursi di parlemen misalkan Masyumi 57, kemudian NU 45, kemudian PSI juga hanya mendapatkan 5. Jadi konteksnya adalah partai-partai Islam ternyata cenderung memang tidak menjadi pemenang pemilu gitu ya. Jadi kalau kita lihat PNI mendapatkan suara 8.434.653 suara sah. Nah, ini
Ini kalau kita melihat. Nah, konteksnya bergeser kepada hari ini ketika kita berbicara kaitan dengan di Pilpres 2014, di Pilkada 2016-2017, dan juga di Pilpres 2019. Nah, saya berpandangan pada disertasi ini, gerakan populisme ini jangan hanya dianggap untuk menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat, tapi harus dilihat pada gerakan yang konstruktif. Karena apa? Ternyata jika memang gerakan populisme ini yang berasal dari akar rumput yang menuntut, jadi gerakan-gerakan kemarin yang dilakukan membakar emosi massa, menuntut bagaimana keadilan, menuntut kesejahteraan, termasuk juga bagaimana ketika ekonomi hanya dikuasai oleh sekelompok orang ataupun oligarki, itu dituntut oleh masyarakat luas untuk menuntut kesejahteraannya. Ini yang saya kira dalam konteks ini memang saya melihat berpandangan bahwa ini hal yang wajar terjadi di negara demokrasi. Tetapi sebetulnya dalam konteks yang lain, polarisasi di masyarakat terjadi nggak? Terjadi saat itu polarisasi yang begitu kuat antara pendukung A dan pendukung B. Maka sebetulnya salah satu rekomendasi dan catatan saya, walaupun memang kemarin juga menjadi di sidang tertutup itu menjadi perdebatan, dalam konteks kontestasi elektoral itu jangan sampai ada 2 kandidat, minimal 3 kandidat, sehingga memang isunya tidak akan terpecah ke dalam satu. Jadi kalau 2 kandidat ini memang cenderung terjadi polarisasi yang begitu kuat pendukung A dan pendukung B. Ini terjadi polarisasi antara isu yang A yang diangkat dengan isu yang B. Ini polarisasinya begitu kuat. Nah, sehingga memang saat ujian tertutup walaupun terbuka tidak menjadi pembahasan saya. Jadi salah satu yang memang yang menarik adalah pada kontestasi jangan sampai ada 2 kontestan saja. Nah, ini menarik gitu. Jadi kemarin itu mengapa di tahun 2019 itu karena memang 2 kontestan, sehingga memang isu populisme ini yang satu kelompoknya kelompok moderat, yang satu didukung oleh kelompok yang modernis fundamentalis gitu. Kaitan dengan kemarin kita melihat bagaimana isu NKRI bersyariah juga muncul yang diusung oleh kelompok nomor 2, dan ini ternyata juga berbeda dengan pendukung daripada kelompok nomor 1. Ini kan yang antitesa, akhirnya tidak ketemu antara satu titik dengan titik yang lain. Polarisasinya akan semakin kuat. Nah, seperti apa sikap kita? Yang pertama begini, kalau dilihat dalam konteks gerakan populisme maupun politik identitas, tidak akan pernah kita bisa hindari pada negara yang memang demokrasi ini. Yang kedua adalah bagaimana sebetulnya kita menyikapi bahwa tidak ada yang namanya gerakan politik identitas atau gerakan populisme yang terlahir dari oligarki maupun elit semata, tapi harus berbasis gerakan kultural secara kolektif sebagai bentuk tuntutan masyarakat terhadap kesejahteraannya. Dan tadi sebetulnya seperti apa salah satu yang memang saya saat itu diskusikan kaitan dengan bagaimana kontestan itu lebih dari 2, sehingga memang tidak terjadi polarisasi yang begitu kuat di tengah masyarakat antara pendukung A dan pendukung B. Nah, mudah-mudahan di kontestasi 2024 nanti tentunya hal-hal yang seperti ini bisa diminimalisir. Lebih cenderung masyarakat, dan saya kira kita juga mengedukasi masyarakat lebih cenderung kepada bagaimana kualitas daripada kandidat. 2019 nyaris tidak pernah kita berbicara kaitan dengan bagaimana kualitas kandidat nomor 1 dan kandidat nomor 2. Kandidat nomor 1 petahana, kandidat nomor 2 sebagai oposan saat itu. Tapi lebih cenderung kepada membakar massa. A misalkan lebih cenderung kepada PKI, B lebih cenderung kepada khilafah. Nah, ini kan juga nggak ketemu titiknya gitu. Nah, saya kira mungkin mengedukasi masyarakatnya adalah pertama adalah kaitan dengan pendidikan politik yang dilakukan tentunya bukan hanya oleh penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, tapi juga pendidikan politik dilakukan oleh partai politik. Pendidikan politik tentunya juga dilakukan oleh institusi pendidikan. Pendidikan politik tentunya juga dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dan ulama yang berperan di masyarakat. Yang selanjutnya adalah juga media massa, gitu ya. Dan memang penggunaan media massa khususnya media sosial pada tahun 2019 cenderung terfragmentasi dan juga terlihat ini memecah belah dan polarisasi masyarakat atau polarisasi di tengah masyarakat begitu terlihat. Saya kira itu mungkin Kang Yunus gitu ya sebagai
pandangan saya dan bukan rekomendasi, saya kira langkah yang strategisnya kita adalah pendidikan politik terhadap masyarakat lebih cenderung, dan saya kira jika ini terjadi gitu ya, dan memang di tahun 2019 dan memang saya kira teman-teman juga saat itu mengikuti, ada beberapa memang isu-isu kaitan dengan hoax yang memang tanpa disaring langsung disaring gitu. Nah ini kan juga menjadi permasalahan gitu. Saya kira jangan sampai terjadi lah di tahun 2024 ini kaitan dengan isu-isu hoax, kemudian campaign atau negatif black campaign maupun juga tidak berbasis data. Dan ini saya kira pengalaman berharga dari Pilpres 2019 lalu, dan 2024 kita menuju Pilpres yang lebih lebih matang, dan saya kira maturitinya atau kedewasaannya lebih matang gitu. Gitu ya. Itu Kang Yunus saya kira pandangan saya. Siap-siap Gus, terima kasih Gus. Sama-sama. Baik. Terima kasih Kang Yunus. Silakan bagi peserta yang lain yang ingin bertanya ataupun memberikan pernyataan ataupun barangkali sanggahan terhadap pendapat Gus Udin. Ini tidak apa-apa, jadi biar terjadi diskusi ya. Barangkali ada yang tidak sepakat dengan pendapatnya Gus Udin, itu dipersilakan untuk menyampaikan di forum ini. Silakan. Halo? Baik. Tidak ada ya? Tidak ada. Kalau tidak ada, izin Gus, saya yang bertanya ya. Boleh ya Gus? Akan Mas Bowo. Baik. Eh, tadi kita sudah mendengar ya bagaimana paparan Gus Udin tentang eh, populisme Islam dan juga politik identitas. Nah, cuman yang menjadi masih pertanyaan saya, ganjalan saya itu eh, bagaimana masa depan demokrasi Indonesia pasca 2024? Karena kalau saya melihat, kita sedang diskusi ya Gus terkait dengan bagaimana transisi demokrasi Indonesia hari ini memang itu sudah dijelaskan lewat teorinya Samuel Huntington, ya kan, Ya. di dalam bukunya itu The Third Wave, bahwa tahun 74 ke sini sampai 2024 lah katakanlah, kalau terlalu jauh mungkin sampai masa reformasi, ini adalah masa-masa transisi demokratisasi negara-negara berkembang. Karena pada periode sebelumnya itu justru bukan demokratisasi tapi lebih kepada pembalikan gitu kan, pembalikan demokrasi. Nah, apakah 2024 ini akan menjadi salah satu momen di mana demokrasi Indonesia ini akan mencapai satu tingkatan yang ideal, ataukah justru akan semakin semeraut, Gus? Gitu. Karena melihat potensi konflik politik identitas ini masih terlihat gitu pada pemilu 2024, karena ada ada sebuah pernyataan dari para pakar politik bahwa ini ada kemungkinan 2024 ini akan hanya ada dua pasangan calon gitu kan. Nah, ketika dua paslon ini kemudian muncul, otomatis isu ini hampir dipastikan pasti akan muncul gitu kan. Nah, ini menurut saya eh, bukan kemajuan, justru malah kemunduran gitu kan. Nah, oleh karenanya bagaimana Gus Udin melihat peluang demokrasi kita pasca 2024 gitu, Gus. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Wowo. Jadi gini Kang Wowo, kaitan dengan sebetulnya bagaimana nasib demokrasi Indonesia pasca Pilpres 2024, itulah saya kira mungkin prediksi Kang Wowo gitu ya. Bagaimana memandang konteksnya adalah jika melihat pada tahun 2024 ini memang cenderung pada kontestan ini hanya dua paslon gitu. Nah, lalu seperti apa kaitan dengan demokrasi Indonesia kita di masa yang akan datang? Jadi begini, memang dalam konteks demokratisasi dan cenderung di Indonesia ini yang sangat menarik, berbeda daripada negara-negara yang lain gitu. Di kita ini tidak ada koalisi yang permanen, tidak ada oposisi yang permanen. Ini menariknya. Makanya di Indonesia ini
hampir semua negara termasuk Amerika saya kira tidak bisa meniru kita. Karena apa? Di Indonesia, di Amerika misalkan antara Demokrat dan juga Republikan gitu ya, cenderung tidak pernah bersatu itu di dalam konteks koalisinya ketika memang dia head to head, dia head to head. Kalau di kita yang namanya koalisi tidak pernah permanen, yang namanya oposisi juga sama tidak pernah permanen gitu. Terlihat pada tahun 2019 bahwa dan inilah memang yang sangat menarik demokrasi Indonesia, apa mungkin konteksnya adalah kita yang dengan ruh Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di Indonesia ini nyaris yang namanya koalisi itu tidak permanen, begitupun juga oposisinya tidak permanen gitu. Dan ini yang sangat menarik gitu. Nah, lalu apakah demokrasi Indonesia akan mengalami mereduksi gitu atau tergradasi atau menurun ataukah sebaliknya meningkat gitu. Nah, yang sangat menarik adalah sebetulnya lebih kepada kalau melihat pada data BPS, kita akan melihat pada tahun 2025 seperti apa indeks demokrasi Indonesia dan seperti apa penilaian hasil-hasil yang dihitung oleh BPS maupun juga oleh data economic intelligence. Itu yang akan kita lihat. Tapi sebetulnya pada konteks 2024 nanti bahwa kedewasaan Indonesia, yakin saya tahun 2019 sudah terlewati, 2016, 2017 saat pilkada yang memang menjadi embrio dan juga menguatnya politik identitas maupun juga gerakan populisme Islam di Indonesia, ini akan semakin akan semakin dewasa tentunya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah narasi-narasi hari ini kaitan dengan anti politik identitas, anti politik gerakan Islam memang sudah muncul. Walaupun sebetulnya tidak bisa dihindari kaitan dengan gerakan populisme yang menyulut masyarakat kekecewaan orang banyak terhadap ketimpangan pembangunan, terhadap ketidaksejahteraan maupun tidak meratanya kesejahteraan, dan ini akan muncul. Lalu seperti apa nasib demokrasi Indonesia? Yang sangat menarik adalah pernyataan dari beberapa tokoh. Jadi demokrasi ini hanya sebagai tool dan alat, tetapi sebetulnya adalah bagaimana tujuannya tingkat kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Mungkin ini akan menjadi perdebatan gitu. Jadi bukan hanya kepada sistem demokrasi sebagai sistem politiknya, tetapi juga demokrasi sebagai sistem pemerintahan di mana terdapat pergeseran masa negara yang dulu adalah merupakan konteksnya adalah sebagai security untuk masyarakatnya atau bagaimana memberikan rasa keamanan untuk masyarakat dan hari ini sudah bergeser bagaimana negara ini sebagai welfare state atau sebagai untuk mensejahterakan masyarakatnya. Saya kira itu mungkin Kang Wo yang akan bergeser gitu ya. Jadi pergeseran-pergeseran kita dan mungkin kaitan dengan politik nanti di tahun 2024 ini akan menarik memang. Apakah 3 kontestan ataupun 2 kontestan ini akan menarik. Tapi yang pasti adalah edukasi politik dan ataupun pendidikan politik terhadap masyarakat, terhadap partai politik, terhadap masyarakat luas tentunya. Ini harus diedukasi termasuk penggunaan media sosial agar tidak terprovokasi dan juga penggunaan rumah ibadah, kemudian juga sarana-sarana yang lainnya kaitan dengan isu hoax maupun ujaran kebencian ini yang harus diminimalisir sehingga memang Indonesia cenderung akan kita melihat sebagai negara yang demokratis. Dan menjadi catatan Kang Wowo, gerakan walaupun baru hanya embrio, ternyata di Indonesia nyaris tidak pernah berhasil. Jadi gerakan-gerakan itu nyaris tidak pernah berhasil. Terkecuali kita melihat pada kontestasi pilkada 2016-2017, ini memang cenderung kita terlihat gerakan-gerakan populisme maupun politik identitas mengantarkan kepada satu kontestan gitu ya. Tapi jika melihat pada 1955 pada BPUPKI cenderung lebih kepada moderasi pemahaman keagamaan yang diterima oleh masyarakat luas dibandingkan dengan hanya mengatasnamakan emosi semata. Gitu Kang Wowo. Sehingga memang saya mencatatkan dalam disertasi ini bahwa gerakan populisme Islam itu dilakukan oleh kedua kontestan, baik paslon nomor 1 maupun paslon nomor 2, namun berbeda. Paslon nomor 1 lebih cenderung fundamentalis ataupun juga modernis, sementara paslon nomor 2 lebih cenderung kepada moderat dan lebih bersifat individual, sehingga lebih lentur. Itu Kang Wowo. Baik, terima kasih Gus atas jawabannya.
Eh, Baik teman-teman PKU, alumni PKU, peserta PKU 17 atau dari yang lain, dari institusi yang lain, ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Kalau memang tidak ada, Boleh saya silakan, silakan Ustadz. izin belum bisa ikut. Gus Udin yang kita sama-sama hormati, Pak Direktur, izin mohon tanggapannya. Tadi sambil jalan menyimak pemaparannya dan sudah disampaikan berulang bahwa penelitiannya saya memang objektif, dua-duanya melakukan politik identitas baik kubu 1 atau kubu 02. Namun kalau di pasca pemilu hingga sekarang, meskipun mungkin sekarang sudah mulai mereda, masih terdengar, masih mengiang di kita, entah itu mungkin dibesar-besarkan oleh kelompok yang mana, atau kalau istilah sekarang oleh buzzernya. Masih kita sebelumnya masih sering mendengar bahwa ada intoleran, radikal, anti Pancasila, kemudian saya Pancasila, NKRI harga mati, seolah-olah kubu sebelah itu tidak seperti itu. Atau seolah-olah ketika menyatakan intoleran, ya yang paling intoleran dia. Jika menyatakan yang kubu sebelah radikal, berarti dia gak radikal. Nah, ini bisa sampai terjadi pasca mungkin lebih pasnya ketika di Pilgub DKI waktu itu ya, aksi masuk 2 dan selanjutnya, sehingga efeknya juga statement lembaga pemerintahan pun terhadap lembaga-lembaga keagamaan yang mendukung waktu itu, mendukung atau yang kontra dengan kala itu, misalnya dicap sebagai radikal, dan lembaga-lembaga ditandain sebagai lembaga merah karena tidak pro dengan pemerintah. Nah, hal seperti ini kan 0102 udah selesai. Apakah memang sengaja ditumbuhkan, dibiarkan oleh pemerintah agar terus menghangat, atau bagaimana? Silakan Gus, langsung dijawab saja. Baik, terima kasih. Kalau bicara kaitan dengan apakah gerakan-gerakan yang tadi ini adalah timbul dari masyarakat berdasarkan kesadaran kolektif atau memang ini merupakan gerakan-gerakan yang memang ada cipta kondisi. Jadi kalau kita lihat sebetulnya apakah ini cipta kondisi, saya tidak harus mengatakan bahwa ini ada grand design, tapi ini juga apakah kesadaran kolektif. Maka saya sampaikan dalam disertasi ini, gerakan-gerakan yang dilakukan itu harus, yang ideal ini adalah gerakan-gerakan yang memang berbasis kepada akar rumput, berdasarkan kepada tuntutan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya karena kepentingan daripada elit semata, maupun juga gerakan-gerakan yang ini bukan hanya dikarenakan adanya remote yang ditekan gitu. Jadi sebetulnya itu gitu. Jadi catatan saya di dalam disertasi ini memang kaitan dengan bagaimana gerakan populisme ini itu berdasarkan kolektif atau gerakan kolektif dari akar rumput untuk menuntut kesejahteraannya. Ini yang menjadi catatan saya gitu ya. Jadi apakah memang bagaimana sebetulnya, apakah ada grand design yang dilakukan gitu? Kalau kita melihat pada konteks itu, bisa saja ini ada kontra intelijen yang dilakukan. Bisa saja ini juga sebagai bagaimana keberpihakan asing gitu ya terhadap salah satu paslon gitu. Dan saya kira ini hal yang mungkin terjadi gitu dalam beberapa pendekatan politik, tentunya dengan teori-teori politik gitu. Ini bisa saja terjadi keberpihakan A, kemudian agen A terhadap B gitu. Kemudian keberpihakan bagaimana negara luar terhadap pasangan A gitu. Ini juga tentunya terjadi gitu, dan sehingga memang
mengapa juga masyarakat kita atau kita sebagai saya kira teman-teman dan yang hadir pada kesempatan hari ini adalah kaum intelektual gitu ya, dan kita mengedukasi masyarakat tentang bagaimana tidak terprovokasi oleh isu-isu yang memang cenderung provokatif dan propagandis. Itu yang penting. Yang kedua adalah kita juga harus bisa memilah mana informasi yang memang betul-betul berdasarkan pada sumbernya atau memang tidak memiliki referensi sehingga memang cenderung isu ini adalah isu yang hoax gitu. Itu saya kira filternya supaya tidak terjadi gitu kaitan dengan tadi hal-hal yang memang tidak diinginkan. Gitu, Mas Owo. Begitu, Ustaz Deden. Mudah-mudahan tidak puas ya. Jadi kita lanjut diskusinya nanti di PKU ya, di Hermais. Baik, Baik. terima kasih. Ada yang lain silakan, Kang As barangkali. Cukup. Dengar-dengar Kang As ini mau nyalon jadi bupati katanya. Jadi Amin. Ada Kang Kakan tuh Wo, dari PAI. Oh iya, Ketua FKPAI, Ustaz Kakaan. Terima kasih sudah bergabung. Aman Kang Wawa, aman. Baik. Dari Sekumui Tunjulaya, Ustadz Marfu, terima kasih sudah bergabung ini. Ada yang ingin sampaikan barangkali? Cukup. Leg. Baik. Kalau memang tidak ada lagi, kita lanjut nanti diskusinya di darat ya, lewat secara sambil ngopi bareng gitu. Jadi memang ini menarik ya bicara soal populisme, politik identitas, juga demokrasi itu kan tidak akan pernah habisnya seperti itu. Oleh karena itu kami mohon Gus Udin untuk menyampaikan closing statement sekitar 2-3 menit sebelum kita tutup webinar ini. Silakan Gus. Baik, terima kasih Kang Wowo, kesempatan yang diberikan oleh Pak Ketua Umum juga Pak Sekum serta rekan-rekan yang lain. Isu-isu yang menyangkut kaitan dengan atau yang berkenaan gitu ya, bersinggungan dengan masyarakat mayoritas ini tentunya senantiasa akan digunakan untuk meningkatkan elektoral itu atau meningkatkan elektabilitas setiap pasangan calon di setiap kontestasi elektoral yang dilakukan atau yang terjadi perhelatan kontestasi elektoral. Dan tentunya adalah pertama bagaimana kedewasaan demokrasi dan pembangunan demokrasi tentunya bukan hanya pembangunan terhadap pilar-pilar demokrasi, tetapi pembangunan demokrasi juga harus didasarkan pada pendidikan politik terhadap masyarakat agar tidak terprovokasi hanya dengan isu-isu yang memang akan memperkuat disintegrasi bangsa atau akan menimbulkan disintegrasi bangsa di tengah masyarakat yang heterogen ini. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya kita juga sebagai warga negara yang baik harus betul-betul dewasa dalam menyikapi adanya politik identitas maupun juga populisme ini, dan jika dilihat dalam perspektif yang lain tentunya dari dua sisi, maka gerakan populisme ini juga dianggap sebagai gerakan yang konstruktif, tidak hanya destruktif, sehingga tidak hanya sebatas ancaman terhadap demokrasi, tetapi ini juga merupakan ruang ekspresi bagi hak-hak warga negara, yaitu kaitan dengan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu Mas Owo. Terima kasih. Sangat lugas dan tegas sekali closing statementnya Gus Udin. Jadi teman-teman bahwa populisme Islam itu adalah sebagai salah satu bentuk yang sangat wajar ya muncul dalam dunia alam demokrasi di Indonesia kita hari ini. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.30 dan kita sudah membersamai webinar ini selama hampir 1 jam lebih, kami mewakili panitia webinar halaqah bulanan mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber Bapak Dr. Aib Saifuddin Muhtar Gus Udin. Kita doakan juga teman-teman semua, beliau ini saat ini sedang berusaha, sedang berupaya untuk menjadi salah satu calon senator untuk mewakili Provinsi Jawa Barat ya, anggota DPD. Kita doakan mudah-mudahan usaha upaya dan dari Gus Udin diberikan kemudahan dan kelancaran. Ini sebagai bentuk keterwakilan kita dari para alumni PKU bahwa ada senior kita yang memang akan
berkontestasi dalam pemilu 2024 nanti. Bukan hanya Gus Udin, juga kita doakan para senior kita yang lain, para rekan-rekan kita yang memang sejalan dengan ide, pemikiran, gagasan kita sebagai umat Islam, mewakili keterwakilan aspirasi umat Islam. Mudah-mudahan Allah mudahkan seperti itu. Amin. Amin. Dan juga saya juga mengucap terima kasih kepada segenap para peserta PKU angkatan ke-17 dan juga para Korwil alumni PKU zona selatan, zona timur, zona barat, utara, dan juga wabil khusus kepada teman-teman dari luar MUI. Tadi ada yang bergabung dari alumni SKPB Institute, ada juga yang bergabung dari Paramadina dan juga dari SKPB Megawati Institute. Tadi saya lihat, karena undangan ini juga saya share di beberapa lembaga dan instansi seperti itu. Oleh karenanya, mudah-mudahan ini akan berlanjut lagi di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Oleh karena itu, untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama membacakan lafaz hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Gus Udin, terima kasih kepada semuanya. Kita berjumpa di webinar halaqah bulanan sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nuhun sadaya wabarakatuh. nuhun. Kang Kakak nuhun. Aduh, Kang Aas nuhun. Teman-teman PKU 17, mangga saya pamit ya. Siap Gus, siap Gus. Sami Gus. Ya, teman-teman PKU 17. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngopi.